tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontang. Dalam seri ke-161 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Refli sebagai Rakai Kembar, Sunar sebagai Rakai Warat, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti sangat girang begitu tahu bahwa nyawanya diselamatkan. Rawedeng dan 10 orang prajurit Majapahit segera membawanya pergi dari ruang tahanan. Rakuti duduk bersila menghadap Sang Ramapati, ditemani Rasemi. Rakuti berjanji akan tetap setia kepada Sang Ramapati dan tidak akan membuat onar serta kerusuhan lagi. Dia juga menyesali perbuatannya di masa-masa yang lalu. Rakuti bertambah girang begitu mendengar Sang Ramapati memberinya kesempatan belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi dia agak ragu-ragu. Ampun Gusti Ramapati. Hamba masih belum yakin.
Hamba datang jauh-jauh dari desa Ganding, justru karena ingin belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi nampaknya nasib hamba kurang beruntung. Apa maksudmu? Ampun Gusti. Waktu itu kami datang bersama-sama menghadap Bapak Dang Acarya Siwanata. Kami bermaksud melamar menjadi siswa. Hamba dapat diterima. Tapi Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerima Rakuti menjadi muridnya. Karena hamba berasal dari orang Sudra, Gusti. Itu soal mudah. Memang peraturannya begitu. Kaum Sudra tidak mungkin menjadi siswa pendidikan calon tanda. Tapi aku lebih berkuasa dari peraturan. Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Akulah yang akan memberimu kesempatan masuk pusat pendidikan calon tanda. Kalau Dang Acarya Siwanata membuat persoalan denganmu, suruh saja dia menghadap Ramapati. Nanti aku yang akan menyelesaikannya. Ampun Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan hati Gusti. Hamba sudah dibebaskan. Dan sekarang hamba diberi kesempatan menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Hamba benar-benar tidak membayangkan sebelumnya bahwa hamba akan bernasib semujur ini. Sekali lagi, hamba mengucapkan terima kasih, Gusti. Sudahlah. Yang penting kau harus dapat merubah watak dan kelakuanmu. Aku senang seorang pemuda pemberani. Tapi aku benci seorang pemuda yang suka membuat keributan. Sudahlah, sekarang kalian berdua boleh pergi. Terima kasih, Gusti. Hamba mohon pamit, Gusti. Ingat, sewaktu-waktu aku membutuhkan kalian, kalian harus siap menghadap. Ya, Gusti. Seluruh jiwa raga hamba, sekarang hamba persembahkan untuk Gusti Ramapati. Rakuti dan Rasemi sekarang bersama-sama lagi. Wajah mereka berseri-seri ketika mereka berkuda meninggalkan kota Raja Majapahit. Mereka terus menggebrak kuda masing-masing menuju ke arah Bukit Pangi. Dan tak lama kemudian, mereka sudah menghadap Dang Acarya Siwanata di ruangan pribadinya. Rakuti, benar surat ini ditulis langsung oleh Gusti Ramapati? Benar, Bapak Dang Acarya Siwanata. Gusti Ramapati sendiri yang menulis surat ini. Rasemi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Jadi kau dipanggil Gusti Ramapati untuk urusan sahabatmu ini? Iya, Bapak. Sekarang semuanya terserah Bapak Dang Acarya Siwanata. Dulu aku sudah pernah menolak Rakuti untuk menjadi siswa di sini. Tapi sekarang, ya bagaimana lagi? Kalau memang ini keinginan Gusti Ramapati, aku harus melaksanakannya. Sebenarnya menurut peraturan, Rakuti tidak bisa belajar di sini. Dia hanyalah berasal dari orang Sudra. Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Kalau Bapak masih keberatan, saya mohon Bapak sudi menulis surat balasan untuk Gusti Ramapati. Tidak bisa begitu, goblok. Kau tidak tahu siapa Gusti Ramapati? Dia orang yang paling berkuasa di seluruh Majapahit setelah Sang Prabu sendiri. Baiklah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, kau boleh belajar di sini, Rakuti. Tapi ingat, karena kau berasal dari orang Sudra, maka kau harus bekerja lebih keras dibanding teman-temanmu. Nanti aku akan menjelaskan apa yang menjadi tugasmu di asrama ini. Di samping itu, kau harus belajar lebih rajin, lebih giat. Kau tahu, Rakuti,
Setiap orang mendambakan belajar di pusat pendidikan ini. Tapi karena peraturannya sangat ketat, banyak di antara mereka yang gagal. Bahkan belum lama aku telah menolak 2 orang satria dari Pawanuan. Karena aku anggap tidak memenuhi syarat. Mereka kutolak menjadi murid di sini. Kau harus bekerja keras, Rakuti. Jangan sia-siakan keberuntunganmu ini. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya akan menuruti segala petuah dan perintah Bapak dengan sepenuh hati saya. Kalau kau sampai menyanyiakan kesempatan baik ini, dan kau berani melanggar tata tertib asrama, kau berani melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di sini, kau harus kembali menjadi orang sudra. Iya, Bapak. Sekarang kalian boleh pergi. Setelah membungkuk hormat, Rasemi dan Rakuti beranjak meninggalkan ruangan pribadi Dang Acarya Siwanata. Sang Parinata, pimpinan asrama pusat pendidikan calon tanda itu, tercenung sesaat lamanya. Iya, Rakuti. Seharusnya dia tidak bisa diterima di asrama ini. Ya, tapi semua ini kemauan Gusti Ramapati. Lalu, apa gunanya peraturan? Pembesar-pembesar kerajaan itu bukannya memberikan contoh yang baik. Tapi sebaliknya, merekalah yang mengajari orang untuk melanggar peraturan. Dan semua itu dilakukan karena kekuasaannya. Ya, sekarang akulah yang harus bekerja keras. Rakuti hanyalah seekor anak lutung. Dan aku harus bekerja keras menyulap Rakuti menjadi calon punggawa kerajaan. Maka demikianlah, mulai malam itu, Rakuti menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Dia ditempatkan di sebuah wisma kecil di sebelah Rasemi. Tak kurang-kurangnya Rasemi memberikan penjelasan dan nasihat kepada Rakuti, sahabatnya. Persahabatan mereka menjadi semakin akrab. Rakuti benar-benar merasa berhutang budi kepada Rasemi. Setiap hari Buddha, kita memperoleh libur, Rakuti. Kita bisa pergi kemana saja untuk mencari kesegaran. Setelah beberapa hari lamanya kita harus belajar keras. Rasemi. Iya. Aku belum biasa hidup di kekang seperti ini. Kau harus membiasakannya, Rakuti. Sekarang ini kita sedang belajar. Setiap waktu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Ada beberapa peraturan penting yang harus kau ketahui. Pertama, semua siswa dilarang membawa minuman keras. Semua siswa dilarang mengadakan hubungan dengan wanita atau gadis. Dan semua siswa harus datang tepat pada waktunya setelah hari libur selesai. Batas waktu ialah pada saat matahari mulai terbenam. Jika sampai seorang siswa terlambat datang, maka dia harus dikenai hukuman. Aku pernah meringkuk 3 hari lamanya di kandang Wijung karena terlambat datang, Rakuti. Ya. Aku akan berusaha menaati peraturan-peraturan itu. Ya, semua siswa harus mengurus pakaiannya sendiri-sendiri. Pakaian harus bersih dan rapi. Dan pada saat mengikuti pelajaran tata pemerintahan, kita diwajibkan mengenakan pakaian khusus, pakaian punggawa kerajaan. Semua siswa harus hormat kepada Bapak Dang Acarya Siwanata sebagai guru dan pimpinan asrama ini. Kita harus tidur tepat pada waktunya. Makan tepat pada waktunya, belajar juga tepat pada waktunya, istirahat tepat pada waktunya. Semua tata tertib asrama harus kita patuhin dengan baik. Rasemi, aku melihat ada sebuah bangunan yang aneh di sudut halaman asrama ini. Ya. Bangunan apa itu? Itulah kandang Wijung, kandang babi. Seorang siswa yang melakukan pelanggaran akan dicambuk kemudian dimasukkan ke kandang Wijung.
Karena melanggar tata tertib, melanggar peraturan, maka siswa itu dianggap sebagai seekor wijung atau seekor babi. Dia harus meringkuk di ruangan bersama seekor babi yang setiap saat mengeluarkan kotorannya. Aku pernah merasakannya, Rakuti. Ya. Rasmi. Aku melihat ada banyak siswa di sini. Berapa orang semuanya? Semuanya 44 orang. Kaulah satu-satunya siswa yang berasal dari kaum Sudra. Yang berasal dari kaum Waisya ada 8 orang. Selebihnya adalah mereka yang berasal dari kaum Ksatria dan Brahmana. Nah, Rakuti, kukira sekarang ini kita sudah selangkah lebih maju. Bagaimana dengan cita-citamu? Apa kau masih ingin menjadi Raja Majapahit? Keinginanku menjadi raja melebihi keinginanku bernafas. Aku tahu kau mempunyai tekad yang besar, Rakuti. Tapi ya, kalau kau tidak dapat menggunakan kesempatan emas ini, belajar menjadi penggawa kerajaan yang baik, aku kira cita-citamu akan musnah di hembus angin. Kalau cita-citaku harus musnah di tengah jalan, tamatlah riwayat Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di suatu pagi yang cerah, langit biru cemerlang. Sinar matahari membasuh seluruh kota Raja Majapahit. Para petani berjalan beriring-iringan sambil memikul hasil buminya untuk dijual ke pasar. Nampak beberapa gerobak sapi juga membawa hasil bumi. Pada saat itulah, seorang pemuda tegap perkasa melarikan kudanya menyusuri jalan menuju Bukit Pangi. Ya, ya, ya! Pemuda itu terus menggebrak kudanya sekencang-kencangnya. Beberapa orang yang kebetulan lewat di pinggiran jalan sempat menengok ke arah binatang yang lari bagaikan dikejar setan itu. Debu mengepul di jalanan, dan pemuda itu terus memacu kudanya menuju pintu gerbang pusat pendidikan calon tanda. Ya, ya, ya! Mandek, berhenti dulu. Ayo, turun dari kudamu. Aku ingin bertemu dengan Dang Acarya Siwanata. Hei, sopan sedikit mulutmu. Sebutlah Bapak. Bapak Dang Acarya Siwanata. Iya, ayo, cepat turun dari kudamu. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu di tempat ini. Lihatlah, aku hanya ingin menyampaikan gulungan rontal ini. Minggirlah, prajurit. Apa? Kurang ajar sekali. Kau mau turun atau tidak? Tidak. Siapa orang itu? Berani sekali dia berbuat kurang ajar di tempat ini. Hei, berhenti! Awas kau, mau berhenti atau tidak? Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang itu terheran-heran. Heran bercampur kesal. Mereka tersinggung karena martabatnya sebagai prajurit direndahkan orang. Tapi penunggang kuda itu nampak tenang-tenang saja. Dia terus mengendarai kudanya memasuki halaman asrama pusat pendidikan calon tanda. Dari jauh nampak Dang Acarya Siwanata duduk di atas arca singa dari batu. Para siswanya duduk bersila mengelilingi sang guru. Penunggang kuda itu perlahan-lahan menghampirinya. Dang Acarya Siwanata segera berdiri, dan air mukanya menunjukkan rasa tidak senang, rasa diremehkan. Apa yang kau lakukan di sini, anak muda? Berani sekali kau menunggang kuda di halaman asrama ini. Kau pastilah seorang pemuda yang tidak tahu tata tertib. Aku ingin bertemu dengan Dang Acarya Siwanata, guru besar di asrama pusat pendidikan ini.
Mana orangnya? Akulah Dang Acarya Siwanata. Ingat anak muda, asrama ini mempunyai peraturan yang ketat. Kau tidak bisa bicara kepadaku dari atas kuda. Turunlah. Turun sebelum prajurit-prajurit menangkapmu dan menyeretmu keluar. Sabar, Dang Acarya Siwanata. Aku datang ke tempat ini bukan tidak mempunyai alasan. Turun, kataku. Apapun alasanmu, kau harus berbuat sopan di depan pimpinan asrama ini. Pemuda berbadan tegap itu tersenyum dari punggung kudanya. Senyuman meremehkan. Dang Acarya Siwanata semakin bertambah geram. Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan gulungan rontal, kemudian melemparkannya ke depan. Gulungan rontal jatuh tidak jauh dari kaki Dang Acarya Siwanata. Kurang ajar sekali perbuatanmu ini. Kau harus dihukum karena perbuatanmu ini. Baca gulungan rontal itu, Dang Acarya Siwanata. Dan setelah itu kita boleh bicara sebaik-baiknya. Perlahan-lahan Dang Acarya Siwanata membungkukkan tubuhnya. Kemudian tangannya memungut gulungan rontal. Dia membuka gulungan rontal, kemudian membacanya di dalam hati. Nampak wajahnya berubah. Kemudian dia berusaha tersenyum ke arah pemuda yang masih duduk dengan sombongnya di atas punggung kuda. Jadi namamu Rakai Pinggala. Iya. Bukankah kau bisa membacanya di atas rontal itu? Namaku Rakai Pinggala. Aku datang dari kota Pajang. Ya. Baiklah. Anak-anakku, kalian tetap di sini. Kalian boleh membicarakan pelajaran yang baru saja kuberikan kepada kalian. Aku akan pergi sebentar. Mari Rakai Pinggala. Ikut aku. Dang Acarya Siwanata melangkah meninggalkan murid-muridnya yang masih duduk bersila di tepi kolam. Sementara Rakai Pinggala mengiring di belakangnya dari atas kuda. Mereka berjalan menyeberangi lapangan rumput menuju ke ruangan pribadi pimpinan asrama. Siapa pemuda sombong itu? Kelakuannya seperti babi hutan saja. Iya, dia pantas dimasukkan ke kandang Wijung. Nampaknya dia bukan seorang pemuda sembarangan. Barangkali dia masih tergolong bangsawan. Iya, sekalipun dia seorang bangsawan, dia harus menunjukkan tata krama yang baik. Iya. Justru seorang bangsawan harus dapat menjadi suri tauladan bagi orang lain yang kedudukan kastanya lebih rendah. Dia bernama Rakai Pinggala. Barangkali dia akan menjadi salah seorang teman kita juga. Iya, kalau dia berani membuat onar di asrama ini, akan kuremukan kepalanya. Sudahlah, sudah. Lihatlah, mereka sudah kembali. Anak-anakku semuanya, sekarang kalian mempunyai seorang teman yang baru. Lihatlah, mungkin kalian sudah mendengar siapa namanya. Namanya Rakai Pinggala. Dia berasal dari kota Pajang. Rakai Pinggala? Ya, ada apa Dang Acarya Siwanata? Sekarang kau sudah resmi menjadi siswa di sini. Kau tidak belajar sendirian. Kau mempunyai 44 orang teman. Kuharap kalian bisa bergaul dengan baik. Jangan saling mengganggu. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi murid yang baik. Nah, Rakai Pinggala, sekarang kau berkenalan dengan teman-temanmu. Ayo, anak-anakku, kalian boleh memperkenalkan diri masing-masing dengan sahabatmu yang baru ini.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah, para siswa pusat pendidikan calon tanda itu saling mengenalkan dirinya kepada Rakai Pinggala. Siswa pusat pendidikan calon tanda bertambah satu orang lagi. Dia bernama Rakai Pinggala, berasal dari kota Pajang. Pemuda berbadan tegap dan seringkali tersenyum penuh kesombongan itu nampaknya kurang disenangi teman-temannya. Dia seringkali berbuat seenaknya, dan dia sangat menyombongkan dirinya berasal dari kasta kesatria. Aku tidak senang pemuda sombong itu. Jangan membuat perkara baru, Rakuti. Ingat, kau harus bisa mengendalikan dirimu. Biarkan saja dia. Dia seringkali berbuat seenaknya. Mengapa Bapak Dang Acarya Siwanata tidak menindak perbuatannya seperti siswa-siswa yang lain? Bapak Dang Acarya Siwanata pasti mempunyai alasan, Rakuti. Apapun alasannya, dia sudah bersikap tidak adil. Dia pilih kasih. Dan kulihat, Rakai Pinggala sepertinya sangat merendahkan martabatku. Mungkin karena dia tahu aku berasal dari kaum sudra. Sudahlah, Rakuti. Lebih baik kita tidur. Hari sudah malam. Rakuti mendesah perlahan. Sekarang dia duduk sendirian di ruangan biliknya, karena Rasmi sudah kembali ke wismanya. Rakuti memparingkan tubuhnya di atas ranjang, dan pikirannya segera melayang. Si Tangsu. Tiba-tiba dia teringat istrinya, si Tangsu. Si Tangsu. Di mana istriku sekarang berada? Apa yang dialaminya? Apakah dia benar-benar dibawa ke Majapahit? Atau barangkali dia mengalami nasib yang lain? Oh, si Tangsu. Si Tangsu. Si Tangsu. Jadi namamu Si Tangsu? Iya, Gusti Prabu. Nama hamba Si Tangsu. Si Tangsu. Ya, Si Tangsu artinya bulan purnama. Wah, indah sekali namamu. Aku senang melihat Si Tangsu menerangi puri Cempaka Mandala. Puri ini akan tampak semakin asri dan menyenangkan. Si Tangsu, apakah kau mempunyai suami? Ampun, Gusti. Hamba mempunyai suami. Namanya Rakuti. Kau harus melupakan suamimu itu. Kau tidak kuizinkan terbaring di atas ranjang puri Campaka Mandala, sementara pikiranmu melayang kepada laki-laki yang lain. Si Tangsu? Si Tangsu? Iya, Gusti Prabu. Apa yang kau pikirkan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba... Terus terang, hamba sedang memikirkan suami hamba. Si Tangsu! Itu tidak boleh kau lakukan di sini. Kau hanya boleh memikirkan aku. Kau tahu? Kau sudah menjadi milikku dan kau tidak boleh memikirkan orang lain lagi. Kau hanya boleh memikirkan Prabu Jayanegara. Aduh, Gusti Prabu. Bagaimana hamba dapat melupakan suami hamba? Hamba sangat mencintainya.
Berani sekali kau berkata seperti itu di depanku, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba tidak dapat mengkhianati hati nurani hamba. Hamba memang mencintai Kakang Rakuti, suami hamba. Dan hamba tidak mungkin dapat melupakannya. Kau harus melupakan suamimu. Ampun, Gusti. Hamba tidak bisa. Janganlah memaksa hamba melakukan hal yang tidak bisa hamba lakukan. Harus bisa, si Tangsu. Ampun, Gusti. Hamba benar-benar tidak bisa. Bagaimana hamba dapat melupakan suami hamba? Dia sangat baik kepada hamba. Dia juga mencintai hamba. Kami menikah secara resmi, disaksikan oleh orang tua kami di depan seorang penghulu perkawinan. Cukup, cukup. Aku tidak sudi mendengar ocehanmu, si Tangsu. Apa kau tidak sadar sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Hamba tahu. Sekarang ini hamba sedang berhadapan dengan Gusti Prabu Jayanegara, seorang pria agung yang paling berkuasa di seluruh negeri Majapahit. Nasibmu ada di tanganku. Nasib semua orang di negeri Majapahit ada di tangan Prabu Jayanegara. Karena itu jangan berbuat bodoh, si Tangsu. Cobalah gunakan akal sehatmu sedikit saja. Pandang aku, si Tangsu. Ayo, tataplah wajahku. Si Tangsu, pandanglah aku. Ayo, jangan menunduk begitu. Perempuan keparat. Ayo. Berani sekali kau membantah keinginanku. Iya, Gusti Prabu. Baiklah. Hamba tidak akan berani membantah lagi. Si Tangsu. Kau cantik. Cantik. Kau cantik seperti bulan purnama. Jangan, Gusti Prabu. Jangan. Perempuan sinting kau. Kau telah membuatku kecewa. Panji. Panji Ketawang. Ampun, Gusti Prabu. Hamba. Kau tidak perlu bicara lagi. Ada apa, Gusti Prabu? Gusti Prabu membutuhkan hamba. Jaga perempuan itu baik-baik. Dia sudah membuatku kecewa. Tapi aku masih menginginkannya. Jaga dia dan jangan sampai berbuat yang tidak-tidak. Baik, Gusti Prabu. Nah, ingat, si Tangsu. Aku masih memberimu kesempatan. Kalau kau masih berani keras kepala, berani menentang keinginanku, prajurit-prajurit Majapahit akan menyeret mayatmu dari Puri Cempaka Mandala. Si Tangsu, tak ada gunanya kau menangis. Mungkin sudah nasib kita. Mengapa kita berada di istana Kapopongan? Ya, tak ada gunanya menentang keinginan Gusti Prabu Jayanegara, si Tangsu. Warapsari, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak sudi menjadi wanita persembahan. Aku tidak sudi menjadi kelangenan Gusti Prabu. Baiklah, kau tidak mau menjadi wanita persembahan. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau mau melawan kekuasaan Gusti Prabu? Lihatlah, istana Kapopongan ini dikelilingi ratusan prajurit. Mereka berjaga-jaga siang malam. Kau berani menerobos kekuatan mereka dan melarikan diri untuk menemukan suamimu? Sadarlah, si Tangsu. Kekuasaan seorang raja sangat besar. Dia dapat berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya, dan tidak seorang pun berani membantah. Kau tahu, prajurit-prajurit yang berjaga di depan pintu gerbang itu, juga prajurit-prajurit yang meronda siang malam di sekitar puri kita ini, mereka semuanya sudah diamankan. Diamankan? Apa maksudmu? Mereka sudah menjadi seorang capung saka. Seorang laki-laki yang dikebiri kejantanannya. Sekalipun mereka nampak tegap dan perkasa, mereka tidak lagi mampu berbuat sebagaimana layaknya seorang laki-laki terhadap seorang wanita.
semua prajurit yang bertebaran di istana Kapompongan ini, baik mereka yang berjaga-jaga di depan pintu Gapura, mereka yang berjaga di Puri Genitri Kundala, Puri Manggalagita, ataupun puri-puri yang lain, mereka adalah laki-laki yang sudah dikepiri. Mereka khusus dibentuk menjadi prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga selir ataupun gundik Gusti Prabu Jayanegara. Semua itu bisa terlaksana karena apa, Si Tangsu? Karena apa? Karena kekuasaan seorang raja memang sangat besar. Dia dapat berbuat apa saja. Dia dapat mencabut nyawa seseorang di sembarang tempat, Si Tangsu. Warapsari, aku tahu. Kekuasaan seorang raja memang sangat besar. Tapi rasa cintaku kepada Kakang Rakuti jauh lebih besar. Iya, kau tidak sendirian mengalami nasib seperti ini, Si Tangsu. Aku juga mempunyai seorang kekasih. Aku sangat mencintai laki-laki itu. Dan dia berjanji akan mengawini aku. Tapi kemudian hatiku menjadi sangat kecewa. Kecewa dan sedih. Justru dialah yang mengirimku ke tempat ini. Dia berjanji suatu saat nanti akan menjemput aku dan membawaku naik ke atas pelaminan. Tapi kapan? Apakah itu bukan janji-janji kosong? Laki-laki. Apakah seorang laki-laki dapat dipercaya seluruh perkataannya? Warapsari, bagaimanapun juga, seorang wanita harus mempunyai kesetiaan. Baik. Katakanlah kita setia kepadanya. Lalu apa balasannya? Cinta dan kesetiaan tidak memerlukan balasan, Warapsari. Kau harus memberikan hatimu yang tulus kepada kekasihmu. Itulah yang terpenting. Omong kosong. Aku tidak percaya. Sekalipun kita setia, kita mempertaruhkan segala-galanya untuk seorang laki-laki. Belum tentu dia berbuat yang sama terhadap kita, Si Tangsu. Jarang seorang lelaki mempunyai kesetiaan seperti seorang wanita. Mereka mudah belok di tengah jalan. Mereka mudah dipengaruhi dan menjadi mangsa nafsu birahinya. Sudahlah, Si Tangsu. Aku tahu kau sangat mencintai suamimu. Dan itu baik. Tapi kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Khususnya keselamatanmu. Sekarang kita sudah menjadi milik Gusti Prabu Jayanegara. Karena itu kita harus memberikan segala-galanya untuk beliau. Tidak, Warapsari. Kau boleh menempuh jalan itu. Tapi aku akan tetap setia kepada suamiku. Si Tangsu. Si Tangsu. Kasihan sekali kau, Si Tangsu. Ya, aku sudah berusaha memberimu pengertian dan wawasan. Tapi sudahlah, kau bebas menentukan kehendakmu sendiri. Mudah-mudahan saja kau dapat kembali kepada suamimu dan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti, apa yang kau pikirkan? Rakuti. Tidak, Rasmi. Aku... entahlah. Teman-teman sudah berkumpul di tepi kolam. Hari ini Bapak Dang Acarya Siwanata akan memberikan pelajaran ketatanegaraan. Ayo, Rakuti. Ada apa kau ini? Mengapa wajahmu nampak murung? Apa yang telah mengganggu pikiranmu? Entahlah, Rasmi. Tiba-tiba aku teringat Si Tangsu istriku. Rakuti, kau harus memusatkan pikiranmu kepada pelajaran. Jangan memikirkan yang tidak-tidaklah. Aku belum tahu nasib apa yang sedang dialami istriku. Apakah sekarang ini dia masih hidup? Atau apa yang sedang dialaminya? Itu merupakan kelemahan. Memikirkan seorang istri, sementara kau sedang menuntut pelajaran.
hanya akan merugikan dirimu sendiri, Rakuti. Kau akan mundur dan bukan memperoleh kemajuan. Jangan turuti pikiranmu itu, Rakuti. Campakkan angan-anganmu tentang istrimu. Tidak ada gunanya. Perempuan cantik gampang dicari, tapi kesempatan emas seperti ini dapat belajar di pusat pendidikan calon tanda tidak akan datang untuk kedua kalinya, Rakuti. Rasmi, aku mencintainya. Aku mencintai istriku. Aku ingin tahu nasib apa yang sedang dialaminya sekarang. Kalau memang dia masih hidup, dia berada di mana? Cinta. Ya, cinta merupakan kelemahan bagi seorang laki-laki yang sedang berjuang. Sudahlah. Jangan kau ganggu sendiri pikiran-pikiranmu itu. Ayo, kita berkumpul bersama teman-teman yang lain. Lihat, Bapak Dang Acarya Siwanata sudah keluar dari ruangan pribadinya. Ayo Rakuti, jangan bermalas-malasan, kecuali kau ingin dimasukkan ke kandang Wijung. Jadi anak-anakku semuanya, rasa keadilan itu penting dimiliki oleh setiap pejabat kerajaan. Jika seorang pejabat kerajaan tidak mempunyai rasa keadilan, maka semua tindakannya akan menjurus pada tindakan sewenang-wenang. Ada sebuah contoh yang sangat bagus. Ini bukan dongeng. Ini merupakan peristiwa nyata. Sekarang dengarkan baik-baik. Pada zaman dulu, di tanah Jawa ini, ada seorang raja perempuan yang bernama Putri Sima. Kerajaan Kalingga terkenal sampai ke mancanegara yang jauh. Dan Putri Sima terkenal sebagai seorang raja yang adil, arif, dan bijaksana. Rakyat negeri Kalingga sangat mencintai beliau. Suatu saat, Putri Sima ingin mencobai rakyatnya. Dia ingin tahu apakah rakyatnya berhati jujur ataukah culas. Putri Sima menyuruh seorang punggawa kerajaan meletakkan pundi-pundi berisi uang emas di sebuah perempatan jalan. Perempatan jalan itu hampir setiap saat dilalui banyak orang hilir mudik. Tapi setelah 7 hari lamanya, pundi-pundi emas tetap terletak di tempat semula. Tak seorang pun rakyat berani menyentuhnya. Sampai suatu saat, nampak seorang penunggang kuda melewati perempatan jalan. Hei, aku melihat sebuah pundi-pundi terletak di tepi jalan. Pundi-pundi siapakah itu? Ampun, Tuan. Kami tidak tahu pundi-pundi siapakah itu. Kami sudah melihatnya beberapa hari yang lalu. Mengapa kalian tidak mau mengambilnya? Ampun, Tuanku. Kami tidak berani mengambil pundi-pundi itu. Karena memang bukan milik kami, Tuan. Itu perbuatan bodoh. Lihat, apa yang akan kulakukan. Luar biasa. Pundi-pundi ini berisi uang emas. Kalian benar-benar orang-orang bodoh. Kalau kalian mengambil pundi-pundi ini, seketika kalian akan menjadi orang kaya raya. Nah, sudah nasibku. Akulah yang akan beruntung. Lihat, pundi-pundi emas ini akan kubawa pulang. Wah, berani sekali Tuanku Ketut Emas.
Apa beliau tidak takut mendapat hukuman dari Ratu Sima? Mana mungkin. Ratu Simba menghukum adiknya sendiri. Tuanku Ketut Emas kan masih saudara kandung Tuan Putri Sima. Benar juga ya. Tidak mungkin Ratu Sima menghukum adik kandungnya sendiri. Baiklah, itu bukan urusan kita. Orang-orang kecil. Kita sudah berusaha menjadi rakyat yang baik. Kita tidak ingin mengambil barang yang bukan menjadi milik kita. Sudahlah, ayo kita bubaran. Nah, anak-anakku semuanya. Persoalan pundi-pundi emas yang terletak di perempatan jalan itu segera tersebar kemana-mana. Dan akhirnya sampai ke telinga Ratu Sima. Dan apa yang menjadi keputusan Ratu Sima merupakan pelajaran yang sangat penting tentang rasa keadilan. Ratu Sima kemudian memanggil adik kandungnya, Pangeran Ketut Emas. Dan selanjutnya, Ratu Tanah Jawa itu membuat keputusan yang sangat mengejutkan. Karena memang terbukti Pangeran Ketut Emas bersalah, Ratu Sima menjatuhi hukuman yang cukup berat. Seorang Al-Gujo diperintahkan memenggal tangan Pangeran Ketut Emas. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hari itu, Dang Acarya Siwanata sedang memberikan pelajaran tentang ketatanegaraan. Beliau sedang menjelaskan betapa pentingnya seorang pimpinan memiliki rasa keadilan. Sebagai contoh, Dang Acarya Siwanata menceritakan pengalaman seorang ratu di kerajaan Kalingga dengan pundi-pundi emasnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara radio ini masih Anda dengar.